Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn di bulan Mei ya. Garisnya jangan dipaksa-paksain ya, dan kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Kemudian kita lihat di sini ada Four of Cups. Oke. Four of Cups ini berbicara tentang mungkin kamu ada perasaan-perasaan di mana kamu bosan gitu ya, kamu jenuh, kamu tidak ada motivasi diri, ataupun motivasi hidup istilahnya kayak gitu ya. Nah, di sini untuk mengurangi ya kejenuhan kamu yang nggak punya semangat di sini ya, kamu harus bersemangat gitu ya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Cari tahu kenapa kamu merasa seperti itu gitu. Apakah kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain ya, kamu nggak ngelihat potensi diri kamu ingin bahagia seperti orang lain, tapi kamu nggak mensyukuri sebenarnya kamu juga bisa bahagia. Sebenarnya juga ada banyak hal yang bisa kamu syukuri di sini gitu. Coba ini pertimbangkan ya, atau dilihat lagi gitu ya, dibayangkan selama ini tuh apa yang sudah kamu dapat gitu ya, dan lakukan hal-hal yang bikin kamu semangat di sini seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini pesan semesta. Oke, di sini ada Death ya. Death ini meminta kamu untuk meninggalkan sesuatu yang gak serve lagi buat kamu ya. Bisa lingkungan toksik, hubungan toksik, apapun yang bikin kamu tidak nyaman ya, kamu harus tinggalkan gitu. Dan kamu sendiri juga harus merubah kebiasaan lama, kebiasaan buruk gitu ya, pola lama gitu yang pokoknya yang gak melayani kamu lagi gitu ya, yang gak serve lagi buat kamu harus merubah itu gitu ya. Kamu harus bertransformasi di sini, harus berubah di sini gitu ya, seperti itu. Oke. Ada sesuatu yang berakhir juga di sini yang aku lihat ya, entah ini karir ya, mungkin ada yang kamu berhenti di sini di karir, bisa juga, ataupun kehilangan seseorang di sini bisa juga ya. Kehilangan seseorang yang mungkin sangat berarti buat kamu. Oke, tapi it's okay karena Death ini biasanya memang, apalagi di Mayor Arcana ya, itu memang tidak bisa kamu hindari gitu loh. Ya kalau misalkan kamu ini memang kehilangan seseorang di sini yang penting buat kamu atau yang kamu cintai gitu ya, yang harus terjadi ya terjadi gitu loh. Mau nggak mau kamu harus menerima gitu loh ya. Tapi bisa kehilangan ini macam-macam ya, nggak harus dia itu meninggal gitu, nggak ya, tapi kayak hubungan kamu berakhir dengan seseorang itu gitu, padahal dia itu sangat penting atau berarti gitu loh. Atau kayak kamu tuh udah bergantung banget atau kayak udah yakin banget dengan orang tersebut, bisa juga kalau misalkan di hubungan percintaan gitu, tapi kamu harus mengakhiri hubungan dengan orang tersebut gitu. Oke. Dan ini memang akan membawa perubahan untuk hidup kamu gitu. Perubahannya nggak ini ya, nggak kecil tapi besar gitu. Dampaknya untuk hidup kamu tuh besar gitu ya. Tapi yang jelas ini untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Bisa saja orang tersebut memang udah nggak melayani kamu, nggak bisa bikin kamu bahagia, atau mungkin dia itu orangnya toksik kayak gitu. Ya udah, kalau memangnya harus berakhir ya udah biarin aja gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Page of Wands. Ini tentang mungkin ada berita bagus di karir ya. Di karir kamu mungkin kamu akan dapat pekerjaan di sini kalau kamu yang nunggu pekerjaan gitu ya. Seperti itu. Yang jelas di sini ada berita bagus buat kamu di pekerjaannya, soal pekerjaan. Kemudian kita lihat dari angelsnya apa pesannya buat kamu di sini.
Oke. Kita punya yes di sini. Oke, ada sesuatu yang jika kamu membutuhkan jawaban iya yang atau tidak ya, jika kamu bertanya gitu tentang sesuatu yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, itu jawabannya iya gitu. Dan di sini aku ngerasa dengan adanya Four of Cup ini untuk beberapa orang kamu mungkin akan dapat peluang tawaran di sini ya, bisa di pekerjaan, bisa di percintaan gitu. Tapi kamu kayak lama banget gitu loh di sini mempertimbangkan hal ini gitu, atau bahkan mungkin kamu ingin menolaknya gitu. Tapi di sini diminta untuk menerima gitu ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitu loh ya. Kalau misalkan ini tawaran cinta ya, kamu harus pertimbangkan juga gitu loh ya, pertimbangkan juga seseorang ini gitu. Karena aku rasa dengan jawaban yes ini kayaknya seseorang ini juga mungkin seseorang yang sebenarnya kamu inginkan, kamu harapkan, tapi ada sesuatu yang dari sisinya dia itu kayak nggak sesuai gitu loh dengan harapan kamu. Itu karena apa? Mungkin kamu membandingkan dia dengan orang lain bisa, atau membandingkan dia dengan masa lalu kamu bisa gitu, atau bisa juga ini adalah seseorang dari masa lalu gitu, tapi kamu kayak nggak bisa nerima sisi dia yang pernah nyakitin kamu misalkan gitu, padahal kamu masih menginginkan gitu ya. Dan di sini jawabannya adalah yes. Kalau kamu misalkan bertanya apakah dia ini benar-benar mencintai kamu, kehadiran dia kembali ini benar-benar pengen sama kamu lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada don't stop, jangan berhenti ya, atau jangan menyerah. Di sini kamu tuh kayak diminta untuk terus gitu loh maju, terutama yang kamu ngalamin death ini, transformasi ini. Jadi kamu tuh jangan menyerah dengan situasi kamu, dan yes, terima keadaan kamu, berdamai dengan keadaan, dan jangan berhenti di sini. Jangan menyerah, jangan berhenti, maju terus gitu, bergerak terus gitu, walaupun kamu pelan-pelan ya. Karena ada beberapa orang ini transformasinya tuh nggak bisa cepet ya, pelan-pelan berproses. Mungkin juga bisa lama banget gitu ya, bisa sampai 5-10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun pun bisa gitu loh, karena ini proses gitu loh, nggak mudah untuk dilalui. Death ini biasanya nggak mudah dilalui gitu loh, seperti itu. Makanya di sini ada don't stop, jangan berhenti, jangan menyerah, terus maju gitu. Kemudian di sini tuh ada big happy chance. Ini endingnya, next kedepannya yang kamu tuju itu kebahagiaan besar gitu loh. Ya, ini untuk kamu yang alami transformasi. Namun untuk beberapa orang di sini akan ada kabar bagus ya, seperti yang bilang tadi di page of one ini. Mungkin ini kabar bagusnya bisa di karir, tapi bisa juga macam-macam. Di sini ada big happy chance, kebahagiaan besar, berita bahagia, mungkin berita yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu nantikan, yang kamu harapkan gitu ya. Bisa sesuatu yang mungkin gak kamu sangka, gak kamu duga, bisa juga gitu. Tapi yang jelas bikin kamu tuh happy banget gitu loh, seneng banget gitu loh. Bahkan kamu gak pernah ngerasain kebahagiaan ini sebelumnya gitu. Kita lihat lagi di sini di percintaan. Let go of control is let your friend help you. Free yourself and pay attention to the red flags. Kamu masih banyak refleksnya di sini ya. Jadi perhatikan di sini mana-mana yang memang harus kamu rubah di sini ya. Kemudian di free yourself ini meminta kamu untuk membebaskan diri kamu, ambil kendali lagi atas hidup kamu ya, ambil lagi kendali atas pikiran kamu, jangan stuck dengan pikiran-pikiran negatif, dan let your friend help you. Kamu mungkin butuh teman di sini ya, untuk kamu curhat, untuk kamu cerita, bisa juga ya untuk kamu tuh bisa semangat lagi gitu loh, kayak support gitu loh. Seperti di sini Four of Cup ini kayak orang yang nggak punya semangat gitu loh, orang yang nggak punya motivasi. Nah ini di let your friend help you ini kamu mungkin butuh seorang teman gitu loh yang bisa support kamu, yang bisa dukung kamu. Paling tidak tuh ada teman untuk kamu cerita gitu loh ya, walaupun nggak bisa cerita misalkan ya, setidaknya lingkungan kamu itu bukan lingkungan orang yang selalu ngejudging gitu loh, yang baik di depan kamu tapi di belakang tuh ngomongin. Bahkan di sini apa yang seharusnya tidak dia pertanyakan misalkan ya, terlalu privasi, tapi ini ingin tahu terus kayak gitu ya, kayak soal tuh ikut campur gitu loh hidup kamu. Nah ketika orang tersebut itu
nggak sesuai gitu loh dengan hati kamu dan bikin kamu tuh semakin stres, misalkan bikin kamu tuh justru semakin down ya, semakin sedih, ya udah hindari aja gitu loh. Nggak usah lagi bergaul dengan lingkungan tersebut, mundur dulu, tarik diri dulu gitu loh ya, karena ini mempengaruhi emosi kamu gitu loh. Dan cari lingkungan yang di sini kayaknya tuh support gitu loh, bikin kamu tuh nyaman gitu ya, walaupun dia nggak mendukung secara langsung ya, tapi setidaknya tuh bikin kamu tuh enak gitu loh berada di lingkungan tersebut gitu loh, yang nggak ngerasa kayak emosi kamu tuh keganggu, tapi justru kamu tuh bisa ketawa misalkan ya, bisa bercanda-canda misalkan, nah kayak gitu loh, yang intinya nggak mempengaruhi emosi kamu, nggak bikin kamu tuh sedih, nggak bikin kamu tuh galau, nggak bikin kamu tuh tambah ruwet misalkan, nah seperti itu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini yang berpasangan mungkin kamu ini butuh teman cerita ya gitu. Karena ada problem aku lihat di sini dengan pasangan kamu, dengan adanya pay attention to the red flags ini, mungkin kayak kamu ini butuh kayak ada masalah gitu loh. Ini di sini bendera merah ya. Mungkin kamu dengan pasangan kamu lagi berantem, berdebat, berbeda pendapat gitu, dan kamu ini stres di sini gitu, stres banget. Nah, mungkin kamu butuh teman di sini untuk cerita, untuk curhat gitu. Ya, dan carilah teman yang tepat gitu, atau mungkin kamu butuh dukungan lah gitu, setidaknya kamu tuh nggak mikir masalah kamu sendiri gitu loh, tapi kamu ada temen bisa kamu ketawa-tawa ya, mungkin kamu bisa happy lagi, enjoy lagi gitu ya, walaupun kamu nggak menceritakan masalah kamu, tapi ada temen kamu gitu loh yang kayaknya tuh bisa, kamu tuh bisa melepaskan stres istilahnya gitu loh. Kadang-kadang kita ya stres gitu ya, dengan mungkin di rumah kamu punya problem dengan suami kamu, kemudian kamu keluar nih cari temen kamu, entah sekedar ngopi ya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya, walaupun ngobrolnya bukan ngobrol yang terlalu privasi, misalkan ya ngobrol apa gitu ya, omong-omong kosong-kosongan nah kayak gitu. Nah ini tuh kadang-kadang udah bisa bikin kamu tuh lepas gitu loh stresnya, nah gitu loh. Nah di sini kamu tuh diminta untuk seperti itu gitu ya, mungkin kamu butuh teman di sini gitu ya, setidaknya tuh untuk merubah energi kamu gitu. Ini juga termasuk support gitu ya, orang yang support gitu ya, teman yang support, yang mendukung gitu. Karena di sini kamu kayak butuh dukungan, butuh support gitu loh. Mungkin dari kamu misalkan ketemu temen ya, misalkan dengan ngobrol-ngobrol santai, mungkin dari situ kamu akan menemukan satu insight baru gitu, atau mungkin bisa juga nih cerita-cerita tapi nggak terlalu dalam, bisa yang mungkin dari saran mereka, nasihat mereka itu kayak bisa ngebantu kamu membuka pikiran misalkan ya, atau kamu menemukan ide baru misalkan, atau punya feel yang beda gitu loh, yang intinya di sini kayak kamu tuh menemukan solusi gitu loh dari problem kamu. Nah seperti itu gitu, jadi kamu nggak stres sendiri, mikir-mikir sendiri gitu, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.